Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Latifatur Rahma selaku Kaprodi Ekonomi Syariah dan teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Natalia Clara Van Manik dari Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah dengan nomor NIM 25842010006 di Universitas Darul Ma'arif. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi manajemen motivasi dengan mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Mari kita bahas sama-sama. Manajemen motivasi adalah suatu proses untuk memahami dan mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi individu ataupun tim untuk mencapai tujuan dan sasaran. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan empat manajemen motivasi, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik dapat membantu meningkatkan motivasi dan fokus. Oke, dalam contoh ini, semisalnya saya mempunyai toko baju dan saya juga ingin mengembangkan bisnis saya dengan secara membuka toko online, mempromosikan dengan secara online, ataupun membuka cabang lain agar meningkatkan bisnis saya. Yang kedua yaitu mengelola stres dan kelelahan. Mengelola stres dan kelelahan dapat membantu meningkatkan motivasi dan produktivitas. Semisalnya, contoh ini diambil dari individu saya pribadi ya. Semisalnya pada manusia umumnya mempunyai aktivitas dan pekerjaannya masing-masing. Nah, kita juga butuh mengelola dan menjaga stamina tubuh kita agar bisa aktivitas seperti hari-hari biasanya. Nah, oke, contoh ini dicuplik dari saya pribadi ya, yang bekerja sambil kuliah. Saya harus mengelola badan dan pikiran saya agar tetap sehat dan pikiran saya juga tetap waras. Dan agar tetap stabil untuk menjalani hari-hari seperti biasanya. Ada kalanya kita mempunyai waktu free, di mana kita mempunyai waktu luang. Disitulah untuk mengelola pikiran kita pergi healing ataupun jalan-jalan untuk merefreshkan pikiran dari pikir-pikiran yang stres. Dan untuk kondisi badan yang lelah, kita harus juga seiring berjalannya waktu, kita kan manusia, pasti banyak kegiatan dan banyak aktivitas. Kita juga harus menambah stamina tubuh kita agar tetap sehat, agar tetap stabil dalam menjalani hari-hari seperti biasanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, dan jangan lupa jajan. Yang satu, jangan lupa tidur, jangan begadang. Dalam pola hidup kita itu banyak kegiatan, banyak pikiran. Kita harus pintar-pintar mengelola badan dan pikiran kita agar tetap waras dan sehat. Baik, yang ketiga, lingkungan yang positif. Menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung dapat membantu meningkatkan motivasi dan produktivitas. Seperti dalam contoh yang sederhana, menciptakan lingkungan yang positif, membuat ruang kerja yang lebih nyaman dan dekorasi yang positif, terus menggunakan musik yang mendukung, mengucapkan salam dan senyum kepada rekan-rekan kerja ataupun rekan-rekan kuliah, dan menggunakan bahasa yang positif untuk mendukung, membuat lingkungan kerja yang bersih dan rapi. Dengan melakukan hal-hal sederhana seperti ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif dan meningkatkan motivasi dan produktivitas. Lingkungan yang positif itu dampak baiknya sangat-sangatlah bagus untuk diri kita, untuk pikiran kita, untuk kedepannya. Yang keempat yaitu menggunakan feedback yang efektif. Menggunakan feedback yang efektif dapat membantu meningkatkan dan kinerja. Nah, contohnya seperti lingkungan di perkuliahan yang harmonis. Mahasiswa dan dosen saling mempunyai hubungan baik antara mahasiswa dan dosen, saling menghormati satu sama lain. Dan mahasiswa juga saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan akademik.
Dan dosen juga memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Lingkungan kampus yang nyaman dan aman dengan fasilitas yang damai untuk mendukung proses belajar. Contoh kegiatan yang mendorong lingkungan perkuliahan yang harmonis. Kegiatan orientasi mahasiswa yang baru yang bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa baru dengan lingkungan kampus dan teman-teman sekelas. Dan kegiatan diskusi kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja dan sama-sama komunikasi antar mahasiswa. Kegiatan motoring yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa yang membutuhkan. Kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian sosial antara mahasiswa. Nah, manfaat lingkungan perkuliahan yang harmonis meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental mahasiswa, meningkatkan motivasi dan semangat belajar mahasiswa, dan meningkatkan kemampuan kerjasama dan komunikasi antar mahasiswa, meningkatkan rasa ingin memiliki kepedulian sosial antar mahasiswa, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung untuk mencapai tujuan akademik bersama. Dengan menciptakan lingkungan perkuliahan yang harmonis, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Nah, yang keempat adalah menggunakan feedback yang efektif. Menggunakan feedback yang efektif dapat membantu meningkatkan dan kinerja. Oke, contoh ini diambil dari konteks pekerjaannya. Semisalnya, Komalasari adalah pegawai baru di toko sembako. Ia pekerjaannya mendata pengeluaran dan pemasukan untuk penjualan hari ini. Nah, untuk laporan pertamanya ia kasihkan kepada atasannya, dan atasan ini pun melihat data-data dan laporan yang sangat rapi dan memberikan feedback baik. Feedback itu berdampak baik untuk Komalasari. Nah, sehingga Komalasari pun diberikan feedback baik kepada atasannya. Ia sangat bersemangat untuk bekerja. Nah, dalam kita bekerja, sebisa mungkin kita memberikan yang terbaik untuk atasan dan lingkungan kerja, agar kita mendapatkan feedback baik dari orang-orang di sekitar kita untuk kenyamanan kita, untuk teknik manajemen motivasi, SMART goal, menetapkan tujuan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Positive reinforcement, menggunakan reward dan bantuan untuk meningkatkan motivasi. Intrinsic motivation, menggunakan motivasi di dalam diri kita sendiri. Intrinsic motivation, menggunakan faktor luar untuk meningkatkan motivasi. Manfaat manajemen motivasi. 1. Meningkatkan produktivitas. Manajemen motivasi dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja. 2. Meningkatkan kepuasan. Manajemen motivasi dapat membantu meningkatkan kepuasan dan motivasi individu ataupun tim. 3. Meningkatkan kepercayaan diri. Manajemen motivasi dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan individu ataupun tim. 4. Meningkatkan kinerja tim. Manajemen motivasi dapat membantu meningkatkan kerjasama tim ataupun dan kolaborasi. Baik, untuk kesimpulannya, manajemen motivasi dapat membantu meningkatkan motivasi dan kinerja individu ataupun tim, memahami kebutuhan, menetapkan ketujuan yang jelas, menggunakan rewards dan pangkuan, menciptakan lingkungan yang positif, mengembangkan keterampilan, mengelola stres, dan menggunakan feedback yang efektif. Dengan demikian, dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan, kepercayaan diri, dan kerjasama tim.
Baik, sudah cukup. Itu saja materi yang saya sampaikan untuk saat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Natalia Clara Farmanik, izinkan menutup materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.